Baik, terima kasih Mbak Lia nih atas kesempatan yang telah diberikan pada sore hari ini. Luar biasa sekali nih, teman-teman sepertinya sudah sangat antusias ya. Ini terlihat wajah-wajahnya ya, sangat luar biasa pada semangat-semangat walaupun kita sedang berpuasa nih teman-teman. Tapi kita tetap semangat ya. Gimana nih, yang lagi puasa masih aman puasanya? Masih aman ya ngangguk-ngangguk? Oke, masih aman ya. Karena bentar lagi juga buka nih, kurang lebih 1 jam setengah lagi kita berbuka teman-teman. Jadi sabar ya, kita ngabuburit bareng nih di sini. Oke, kalau begitu, coba kita sebelum mulai, saya ingin tes semangatnya terlebih dahulu teman-teman. Coba dong di chat box siap, ketik siap di chat box. Coba. Saya ingin melihat teman-teman nih, semangatnya nih berapa persen nih? Ada berapa juta orang nih yang hadir? Saya lihat ada 60 juta orang nih yang hadir pada sore hari ini ya. Oke, siap, siap, siap. Oke, kalau begitu, karena teman-teman sudah nggak sabar ya. Oke, kalau begitu kita akan mulai. Oke, teman-teman, PPT saya apakah sudah terlihat? Kalau sudah terlihat, bisa kasih emoticon jempolnya dong di chat box. Ya, masih OTW Kak Li. Oke, baik. Oke, baik teman-teman. Oke. Jika sudah terlihat PPT saya, coba dong jempolnya dong di chat box. Sudah aman? Oke, sudah aman ya. Oke, kalau begitu saya mengawali webinar kali ini dengan satu quotes. Carlos Bonar pernah berkata, perjalanan 1.000 kilometer diawali dengan satu langkah kecil ke depan. Nah, tapi tidak sedikit di antara kita yang masih meragukan potensi diri kita, teman-teman. Tapi jangan khawatir, karena di sini, sore hari ini, insya Allah kita akan memulai perjalanan langkah kecil itu dengan bersama-sama, teman-teman ya. Oke, bersama saya, Lianti, Dare to Speak Atasi Takut, Tampil Percaya Diri. Saya buka Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Robi sorli sadri wa yassirli amri walul uqdatam min lisani yafqahu qawli amma ba'du. Mari kita jalani hari ini dengan penuh rasa syukur. Dan saya juga sebelumnya ingin mengucapkan terima kasih banyak kepada komunitas trainer profesional yang telah menyelenggarakan webinar pada sore hari ini. Dan saya juga ingin mengucapkan terima kasih banyak kepada komentor, kepada mentor, dan seluruh rekan-rekan trainer se-Indonesia dari komunitas trainer profesional. Dan tak lupa pula juga yang saya banggakan kepada teman-teman peserta di seluruh Indonesia yang hadir pada sore hari ini. Tepuk tangan dulu dong untuk kita semua. Oke, teman-teman. Kalau kata pepatah mengatakan tak kenal maka ta'aruf ya. Oke, kalau begitu perkenalkan teman-teman, saya Lianti sebagai Youth Speak Catalyst. Saya telah menjadi teman belajar lebih dari ratusan peserta ya teman-teman. Dan pengalaman coach alhamdulillah lebih dari 3 tahun. Baik, coba biar kita nih saling mengenal satu sama lain. Coba dong di chat box. Teman-teman dari kota mana aja nih? Coba, coba kirimkan di chat box. Teman-teman dari kota mana aja nih? Adakah yang dari Serang, Cilegon? Ada yang dari Palu juga ya? Oke, Manado. Oke. Ada yang dari Cilegon juga. Oke, luar biasa. Aceh. Wow, wow, wow. Keren banget teman-teman semua. Gila, keren banget ya teman-teman. Ini pesertanya dari seluruh Indonesia ya. Tepuk tangan dulu dong untuk kita semua. Oke. Kalau begitu, teman-teman, ketika kita berbicara mengenai public speaking, teman-teman ada yang pernah nggak sih? Pernah nggak ketika public speaking, teman-teman merasakan hal seperti ini? Merasa takut, merasa tidak percaya diri, bahkan sampai keringat dingin. Atau ada yang lain? Coba tulis di chat box. Ada nggak yang pernah merasakan hal ini? Coba ada yang takut? Oh, oke. Tidak percaya diri. Oke, keringat dingin. Oke, nggak apa-apa, teman-teman. Blank. Oke, nggak apa-apa, teman-teman. Karena kita tidak sendiri ya. So, jangan lewatkan satu poin pun, teman-teman. Di sini kita akan belajar bersama-sama ya. Dan ada satu pertanyaan nih, teman-teman. Berapa sih tingkat kepercayaan diri kamu ketika berbicara di depan umum? Coba teman-teman nilai kira-kira berapa sih
Berapa sih tingkat kepercayaan diri teman-teman? Dari 1 sampai 10. Coba tulis di chat box. Kira-kira berapa nih? Ingin menilai diri teman-teman itu berapa nih? Tingkat kepercayaan dirinya. Ada yang 5, oke, itu oke, nggak apa-apa. Ada yang 4, ada yang 6, oke, ada yang 7, luar biasa sekali. Oke, teman-teman. Jika teman-teman di angka 1 sampai dengan 4, itu tandanya adalah waktunya kita meningkatkan kepercayaan diri kita, teman-teman. Yuk, kita jangan khawatir, teman-teman, akan kita tuntas sore hari ini ya. Nah, ada satu penelitian menurut National Institute of Mental Health, ada 75% mengalami kecemasan saat berbicara di depan umum. Dan ketakutan ini dikenal sebagai glossophobia. Dan ini mempengaruhi individu dari berbagai usia, jenis kelamin, dan latar belakang profesi. Dan individu lebih dari 45% dengan glossophobia ini melaporkan bahwa ketakutan mereka ini menghambat pertumbuhan karir mereka. Coba teman-teman, bisa kita bayangkan ketika kita bisa memaksimalkan potensi yang ada di dalam diri kita, apa yang akan terjadi, teman-teman? Kemungkinan besar kita akan menjadi orang yang hebat. Kemungkinan besar kita akan menjadi pembicara-pembicara yang hebat. Betul apa betul? Sepakat ya? Nah, maka dari itu teman-teman, kita maksimalkan potensi yang ada di dalam diri kita mulai hari ini, teman-teman ya. Lalu, kata Carlos Bonner nih, mengatakan bahwa belajar public speaking itu sama dengan berinvestasi. Semakin lama dipupuk, nilainya akan semakin bernilai. Lalu sebenarnya public speaking itu apa sih, Kak? Nah, menurut kamus Merriam-Webster, public speaking itu adalah keterampilan yang dimiliki seseorang dalam berbicara, baik dalam bentuk kelompok besar atau kelompok kecil. Nah, kemarin kita sempat polling ya teman-teman ya di grup. Teman-teman di sini masih bingung belajar public speaking mulai dari mana? Itu kira-kira ada 50% teman-teman voting masih bingung, Kak. Nah, di sini kita bahas, teman-teman. Nggak perlu khawatir. Teman-teman, ketika belajar public speaking, ada dua hal yang perlu kita siapkan. Nah, bayangkan ini adalah kacamata kita, teman-teman. Yang sebelah kanan itu adalah mindset shift atau perubahan pola pikir. Nah, kaca yang sebelah kiri ini adalah positive affirmation. Nah, coba teman-teman siapkan dulu ya kacamatanya. Dua hal ini dipersiapkan. Lalu apa sih, Kak? Mari kita bahas. Yang pertama itu mindset shift. Mindset shift ini adalah perubahan pola pikir. Yang dimana teman-teman sering gak sih ya tanpa kita sadari kita seringkali berpikir mindset-mindset yang negatif. Betul apa betul? Ya, ngaku ayo. Nah, coba kita perubahan pola pikir kita perlu yang namanya disetting dengan lebih positif, teman-teman. Yang tadinya kita memindset bahwa public speaking itu adalah hal yang sulit. Coba teman-teman setting, ubah pola pikirnya, ubah mindsetnya menjadi saya ingin berbicara di depan umum karena saya ingin berbagi. Saya ingin berbicara di depan teman-teman karena saya ingin menginspirasi. Saya ingin menjadi orang yang bermanfaat. Coba teman-teman, ya, salah satu kalimat-kalimat positif itu ditanamkan, ya, ditanamkan mindset-mindset positif itu ditanamkan, ya, mulai hari ini. Oke, yang kedua itu positif affirmation. Nah, positive affirmation itu apa sih? Positive affirmation ini adalah kalimat-kalimat positif, energi-energi positif yang kita tanamkan ke dalam diri kita, teman-teman. Nah, teman-teman di sini ada nggak di antara teman-teman yang sering mengatakan negatif-negatif afirmasi ke dalam diri teman-teman? Ada nggak? Kalau ada coba. Coba di chat box. Coba kalau ada ya. Nah, coba teman-teman mulai hari ini diubah lebih ke positif-positif kalimatnya ya. Yang kita tanamkan mulai hari ini, kita tanamkan kalimat-kalimat yang positif. Yang tadinya kita seringkali mengatakan, wah, saya pasti nggak bisa nih. Aduh, saya pasti nanti di depan orang bakal malu-maluin. Saya di depan orang, saya takut dinilai, dan lain sebagainya. Coba teman-teman tanamkan. Ya, kita tanamkan yang tadinya kita berkata, saya belum bisa, saya tidak bisa menjadi, saya pasti bisa. Ya, saya pasti bisa menjadi pembicara. Saya pasti bisa berbagi kepada orang lain dan menginspirasi.
Ya, seperti itu teman-teman. Nah, maka jika dua hal ini teman-teman sudah persiapkan, langkah selanjutnya adalah baru kita ke teknik-tekniknya. Bagaimana kita belajar public speaking ya, apa saja metode yang bisa kita gunakan ya. Oke, kalau begitu karena teman-teman sudah mempersiapkan kacamata ini, selanjutnya kita masuk ke teknik. Bagaimana sih cara meningkatkan keterampilan berbicara di depan umum? Nah, ini ada teknik ASR. Apa itu ASR? A-nya adalah active learning, S-nya adalah supportive community, dan R-nya adalah role model. Nah, apa itu? Kita bahas lebih lanjut. Yang pertama, itu ada teknik ad-lib speaking. Ya, apa itu ad-lib speaking? Ad-lib speaking adalah berbicara spontan, teman-teman. Berbicara spontan tanpa adanya naskah, tanpa adanya skrip. Jadi teman-teman tinggal berbicara aja, spontan. Apa yang teman-teman pikirkan, itu yang teman-teman utarakan. Seperti itu ya. Nah, caranya bagaimana? Caranya, teman-teman bisa menentukan kata kerja, kata benda, atau kata sifat. Nah, saya contohkan ya, teman-teman. Saya ingin mendeskripsikan laptop. Oke, baik teman-teman. Saya memiliki satu laptop di depan saya. Bagi saya, laptop ini sangat berguna bagi kehidupan saya dan berkontribusi di kehidupan saya. Saya yakin laptop ini di kedepannya akan menjadi teknologi-teknologi yang semakin canggih. Seperti itu, teman-teman. Bisa ya? Bisa gampang ya, teman-teman. Jadi, teman-teman setting pakai stopwatch ya. Bisa 1 menit. Jika sudah bisa, naik ke 5 menit. Jika sudah bisa, naik lagi ke 10 menit. Dan seterusnya. Seperti itu, teman-teman. Dan yang kedua, itu ada teknik berbicara di depan kamera. Nah, teknologi kita kan semakin canggih ya, teman-teman. Di sini teman-teman pada punya HP semua. Punya ya, alhamdulillah. Kalau teman-teman punya HP, nah itu coba kita gunakan, kita manfaatkan HP kita, ya. Kita bisa berbicara di depan umum dengan cara kita berbicara di depan kamera. Kita latihan. Manfaatnya kita untuk mengetahui nada suara kita, ya. Kita bisa melihat gesture kita, bagaimana ekspresi wajah kita, dan dari situ teman-teman bisa mengevaluasi apa yang masih kurang, apa yang ingin ditumbuhkan, dan lain sebagainya. Nah, itu teman-teman. Dan yang ketiga, itu teman-teman coba cari partner bicara. Nah, coba teman-teman mulai hari ini temukan. Jika teman-teman sudah menemukan, tinggal maksimalkan ya. Jadi temukan partner bicara, entah itu keluarga, ya, pasangan, teman, doi, dan lain sebagainya. Coba teman-teman temukan teman yang mau mendengarkan kita, yang mau memberikan kita feedback kepada teman-teman. Nah, cara-cara teknik ini saling mendukung, teman-teman. Teman-teman bisa gunakan semua teknik ini ketika teman-teman belajar public speaking. Bisa juga salah satunya. Jadi teknik-teknik ini saling mendukung satu sama lain ya, teman-teman. Oke, yang kedua S-nya itu supportive community. Nah, supportive community ini adalah komunitas yang dimana komunitas ini mendukung kita bertumbuh, ya, yang dimana komunitas ini adalah wadah kita untuk belajar, ya, khususnya belajar public speaking. Nah, contohnya itu ada komunitas trainer profesional, teman-teman. Nah, jika teman-teman ingin menjadi seperti saya saat ini, teman-teman bisa bergabung ke komunitas trainer profesional. Ini adalah salah satu pilihan ya, kesempatan baik untuk teman-teman nih bisa bergabung di komunitas yang bisa mendukung teman-teman menjadi pembicara-pembicara yang hebat, menjadi orang-orang yang handal di bidangnya, teman-teman, khususnya di bidang public speaking. Oke, yang ketiga itu adalah role model, R-nya role model. Nah, role model ini adalah contoh orang profesional. Nah, teman-teman di sini ada yang tahu nggak ini siapa? Ada yang tahu nggak ini siapa? Betul, Miss Mary Riana. Miss Mary Riana ini fun fact ya teman-teman. Jadi Miss Mary ini adalah salah satu role model saya sejak saya SMK, teman-teman. Jadi ketika saya SMK, saya sering kali melihat konten-konten beliau ya lewat dari YouTube, Instagram dan lain sebagainya. Lalu saya bermimpi.
Ya Allah gitu, semoga suatu hari nanti saya bisa bertemu dengan beliau. Saya bisa dimentori langsung dengan beliau. Dan alhamdulillahnya teman-teman, dari mulai tahun 2021 itu saya bekerja bareng di tempat beliau teman-teman. Alhamdulillah. Dan itu adalah suatu yang saya syukuri teman-teman. Dan saya yakin kalau saya juga bisa, teman-teman pasti bisa teman-teman. Nah, coba di sini teman-teman ada yang sudah punya role modelnya siapa? Coba, kalau sudah punya, tulis di chat box siapa beliau. Ya, entah itu di bidang pendidikan, public speaking, coba. Tulis dong di chat box. Kalau teman-teman belum menemukan, jangan khawatir. Ya, coba setelah webinar ini selesai, teman-teman silahkan cari orang yang bisa memotivasi teman-teman. Ya, temukan. Coba teman-teman bisa melihat di YouTube, ada TEDx ya, kemudian ada pembicara-pembicara nasional, motivator yang menginspirasi ya. Teman-teman bisa temukan dan pilih salah satu yang menjadi motivasi teman-teman. Ya, khususnya dalam bidang public speaking. Lalu, ketika sudah menemukan, selanjutnya adalah diamati. Ya, diamati itu sekarang kan sudah banyak ya, teknologi semakin canggih ya. Teman-teman bisa lihat di YouTube ya, konten-konten beliau itu seperti apa, cara beliau menyampaikan materi seperti apa, cara gaya bicaranya seperti apa, gesture tubuhnya seperti apa, dan lain sebagainya. Kemudian setelah diamati, coba teman-teman tiru bagaimana beliau menyampaikan pesan ya, bagaimana beliau berkomunikasi. Nah, coba teman-teman tiru. Setelah ditiru, selanjutnya adalah dimodifikasi. Nah, sepertinya mustahil kalau kita sama persis seperti Miss Mary Riana ya teman-teman. Tapi kita bisa membawakan versinya diri kita teman-teman. Jadi tetap menjadi diri kita ya, jadi diri sendiri, teman-teman modifikasi dengan pembawaan gayanya teman-teman seperti apa. Lalu setelah ditemukan dan di ATM, selanjutnya adalah dipraktikkan. Karena ilmu tanpa praktik itu tidak akan pernah ngefek teman-teman. So, pastikan dipraktikkan. Setelah latihan, kita praktikkan. Nah, tentu praktikkan saja tidak cukup, teman-teman. Teman-teman perlu yang namanya jam terbang. Nah, jam terbang ini mudah aja, teman-teman. Di sini ada yang masih kuliah. Nah, mungkin yang masih kuliah, teman-teman bisa gunakan kesempatan. Ya, gunakan kesempatan ketika sedang presentasi, tanya jawab, diskusi, debat di organisasi. Nah, itu teman-teman gunakan kesempatannya ya, berbicara di setiap kesempatan. Nah, dari situ langkah kecil itu bisa membawa teman-teman ke langkah yang semakin besar. Karena sesuatu yang besar itu adalah dimulai dari langkah kecil, teman-teman. Dan bagi teman-teman yang saat ini sedang bekerja ya, sudah bekerja, nah teman-teman bisa maksimalkan ketika komunikasi dengan klien ya, komunikasi dengan rekan kerja atau dengan pimpinan-pimpinan di perusahaan kita. Nah, ini kita maksimalkan setiap kesempatan yang ada. Oke? Setuju ya? Sepakat. Oke. Oh, ada yang semester 2. Oke, nggak apa-apa teman-teman ya. Justru ini adalah kesempatan teman-teman untuk mengasah lebih dalam lagi terkait public speaking. Nah, maka dari itu teman-teman, kalau sebelumnya kita merasa public speaking itu hal yang menakutkan, ya, berbicara di depan umum itu keringat dingin, sebelumnya kita merasakan seperti itu, hal-hal yang tadi. Nah, coba teman-teman, semuanya itu bisa diatasi. Dan saya jamin teman-teman, teman-teman ketika menggunakan teknik-teknik yang sudah kita bahas pada hari ini, teman-teman akan menjadi orang-orang pembicara-pembicara yang hebat. Teman-teman akan menjadi orang-orang yang sukses di bidangnya masing-masing. Insya Allah teman-teman, jika teman-teman mau mempraktikannya, itu kuncinya teman-teman. Dan konsisten yang lebih utama. Itu dia. Oke, kalau begitu teman-teman, yang namanya jam terbang itu kan penting sekali ya teman-teman ya. Nah, maka dari itu, saya yang hari ini teman-teman lihat, ya bukanlah penampilan saya yang ke satu, dua, tiganya teman-teman. Tapi ini adalah penampilan saya yang kesekian kalinya. So, saya yakin setiap dari Anda yang ada di sini pasti bisa, teman-teman. Insya Allah, teman-teman pasti bisa. Kalau saya juga bisa, teman-teman pun pasti bisa. Ya, bahkan lebih luar biasa lagi dari saya, teman-teman. Yang penting, jangan lupa untuk dipraktikan. Oke,
Kalau begitu, teman-teman yang ingin belajar dan bertumbuh bersama ya dengan saya, nah teman-teman bisa nih terhubung di sosial media saya. Di Instagram di liantispeak.speak, lalu di TikTok ada Nong Explorer, dan LinkedIn bagi teman-teman yang punya LinkedIn. Nah, ini LinkedIn saya, silakan teman-teman untuk berkoneksi ya. Nanti insya Allah nanti saya fallback teman-teman DM aja teman-teman dari webinar. Oke, kalau begitu saya ada info menarik nih, Mbak Lia. Info menariknya adalah saya ingin berbagi hadiah kepada teman-teman. Nah, caranya gimana? Ada yang mau hadiahnya? Ada yang mau ya? Oke, saya ingin berbagi hadiah kepada teman-teman semua yang beruntung ya. Caranya mudah Ya, ya, aja ya, ya, teman-teman. ya. Nah, mau ya? Caranya mudah aja teman-teman. Follow Instagram saya dan TikTok, lalu teman-teman share keseruan webinar kita pada hari ini setelah ini selesai ya teman-teman. Lalu jangan lupa tag ke Instagram saya dan komunitas trainer profesional. Nanti teman-teman yang beruntung, yang kreatif ya, akan diumumkan di IG story saya dan juga di grup Self Confident untuk teman-teman yang beruntung. Oke, ditunggu teman-teman sampai dengan hari Selasa ya. Oke, kalau begitu, wah, waktunya tidak terasa, teman-teman ya. Kita sudah ada di penghujung. Dan saya tutup dengan satu buah quotes, teman-teman. Bukan kita yang hebat, tapi Allah yang mempermudah. Bukan kita yang bisa, tapi Allah yang memberi kemampuan. Kita tidak bisa apa-apa tanpa Allah, tapi kita bisa meraih segalanya atas izin Allah. Saya Lianti, pamit undur diri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya kembalikan ke moderator. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Wow, sangat-sangat luar biasa. Kita berikan tepuk tangan yang paling semangat untuk Kak Lianti. Oh, keren sekali ya. Terima kasih banyak Kak Lianti sudah memberikan banyak daging, banyak gizi. Karena ternyata gizi itu tidak hanya terdapat di makanan saja ya, tapi ilmu yang sangat bermanfaat itu juga menjadi sebuah gizi yang luar biasa untuk ya menambah ilmu kita sendiri ya, bisa kita menambah value kita juga, dan untuk melengkapi kesempurnaan gizinya Kak Lianti tadi dan dagingnya Kak Lianti tadi, boleh ya Kak Randy yang akan melanjutkan sharing pada sore hari ini, pada webinar sore hari ini. Dan Kak Randy, sudah siapkah sore ini? Insya Allah Siap siap, Mbak menambah Lia. daging ya pada sore hari ini? Iya, siap. Siap, oke. Masih aman Kak Randy puasanya? Insya Allah aman, Mbak Lia. Allah Mbak Lia aman. aman? Alhamdulillah. Jambi aman ya Jambi ya? Aman. Oke, mana nih yang dari Jambi? Sangat luar biasa sekali. Ya, tema pada sore hari ini yang akan Kak Randy bawakan adalah training to build the confidence of the new generation, yaitu pelatihan untuk membangun rasa percaya diri generasi baru. Dan Kak Randy ini sangatlah expert ya. Randy Susanto, next MC Coach Gen Z. Beliau dari Jambi sudah expert di bidang MC. Dan MC-nya MC spesialis wedding nih, sangat luar biasa. Sudah berpengalaman dan juga sekarang aktif di Randy Berberman. Nah kan dari penampilannya sudah terlihat ya. Wow, sungguh-sungguh maskulin nih. Ini berkat haircutnya sendiri juga kah? Bisa ya, haircut sendiri. Nah, teman-teman di sini boleh nih Jambi mana Ya, langsung boleh datang ke teman-teman. Randy Berberman supaya Lebaran nanti bisa lebih glowing, lebih keren ya. Dan pada sore hari ini sudah siap ya Kak Randy ya. Iya, siap. Oke, kita berikan aplaus yang paling spesial untuk Kak Randy dan Kak Randy. Hai, gimana? Baik, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, teman-teman semuanya. Gimana kabarnya di sore hari ini? Baik, Alhamdulillah. Alhamdulillah, luar Baik, biasa. teman-teman, bangunlah rasa percaya diri, karena rasa percaya diri itu juga merupakan kunci dari kesuksesan itu sendiri ya, teman-teman ya. Bolehkah saya berpantun, teman-teman semuanya? Boleh. Nelayan pergi mencari ikan, untuk anak istrinya Cakep. makan. Salam cinta saya haturkan untuk para hadirin sekalian. Selamat dan semangat Cakep. sore, teman-teman semuanya. Mari kita mulai sore hari ini dengan semangat yang menyala-nyala. Semoga
Dan semoga di sore hari ini kita selalu dalam keadaan sehat sampai di penghujung acara nanti. Amin, amin ya rabbal alamin. Baik teman-teman semuanya, bagaimana kabarnya di sore hari ini? Tentunya sehat selalu ya. Di sini saya ingin mengucapkan terima kasih untuk para teman-teman yang telah menyempatkan diri hadir di sore hari ini, generasi muda yang sudah hadir pada sore hari ini, semoga apa yang kita sampaikan bisa menjadi ilmu yang sangat bermanfaat bagi kita semua ya teman-teman ya. Dan sekali lagi saya juga mengucapkan terima kasih kepada komunitas trainer profesional karena yang telah memberikan wadah kepada kita semua di sore hari ini. Dan pada para hadirin yang saya hormati, saya merasa bersyukur sekali dan terhormat ada di tengah-tengah teman semuanya. Begitu juga saya berterima kasih kepada seluruh komunitas trainer profesional yang telah memberikan wadah kesempatan pada sore hari ini. Baik teman-teman, perkenalkan saya Randy Susanto, seorang next MC Coach Gen Z. Pendidikan terakhir saya di SMA Negeri 3 Tanjung Jabung Barat. Dan saya pernah pendidikan latar belakang pekerjaan saya pernah bekerja di Masta Pharma, PT Faros Indonesia, dan untuk yang sekarang ini saya geluti di bidang barberman dan public speaking, khususnya di bidang MC wedding ya teman-teman ya. Teman-teman, public speaking itu sangatlah penting ya teman-teman ya. Karena public speaking itu di dunia MC, karena saya bergelut di dunia MC, khususnya di dunia MC wedding ya teman-teman ya. Saya di sini juga ingin membantu teman-teman semua untuk membangun rasa percaya diri ya teman-teman ya. Saat berbicara di depan umum, yang mau ditanyakan seputar dunia MC, boleh ditanyakan ya teman-teman ya. Baiklah teman-teman, tanpa berlama-lama langsung saja kita ke materi kita. Kesuksesan dalam public speaking. Penelitian Lembaga Ketenagakerjaan 2005 Hard Skill hanya berperan ataupun hanya berkontribusi 18% terhadap kesuksesan dalam karir seseorang ya teman-teman ya. Sementara soft skill itu sangat berperan penting, yaitu sekitar 82% dalam kesuksesan seseorang, yaitu di dunia kerja. Dan laporan Asosiasi MBA Dunia 2008, soft skill memiliki peran yang sangat penting dalam perkembangan karir seseorang. Dan hard skill keterampilan teknis atau keahlian khusus yang dapat diukur dan dipelajari ya teman-teman ya. Sementara soft skill kumpulan atribut pribadi dan interpersonal yang memungkinkan individu berinteraksi secara efektif dengan orang lain dalam berbagai situasi dan melibatkan beberapa aspek seperti komunikasi, kerja tim, kepemimpinan, empati, dan adaptabilitas dan keterampilan intrapersonal lainnya ya teman-teman ya. Mengapa teman-teman rasa percaya diri itu penting? Boleh dijawab di kolom chatnya. Mengapa rasa percaya diri itu penting ya teman-teman ya? Boleh di-chat ya di kolom chatnya. Nanti untuk peserta yang aktif nih, ntar akan mendapatkan special gift dari pemateri tentunya. Oke, udah adakah jawabannya? Oke, karir. Oke, untuk menunjang karir dan lain sebagainya, teman-teman ya. Baik, teman-teman. Iya, itu benar banget, teman-teman. Dan untuk mengapa rasa percaya diri itu penting ya, teman-teman? Karena itu untuk melatih rasa percaya diri kita untuk tampil di depan umum. Itu sangatlah penting ya, teman-teman ya, karena itu bisa membantu seseorang untuk lebih percaya diri dalam menyampaikan ide, gagasan, serta pendapat. Dan di sini kita tidak hanya membahas tentang rasa percaya diri ya, teman-teman ya. Kita juga akan membahas tentang berbicara di depan umum. Apa itu public speaking, teman-teman? Bisa dijawab lagi di kolom chatnya. Nanti untuk peserta yang aktif akan mendapatkan spesial gift dari kita berdua ya, dari kita pemateri. Apa itu teman-teman public speaking? Boleh dijawab? Apa itu public speaking dan berbicara di depan umum? Wow, iya, seni, salah satu seni. Oke. Public speaking adalah kemampuan berbicara di depan umum untuk menyampaikan pesan, ya, gagasan,
dan pendapat. Dan public speaking itu sendiri, teman-teman, dapat digunakan untuk menyampaikan informasi serta menghibur atau mempengaruhi audiens itu sendiri ya, teman-teman ya. Dan public speaking itu mencakup tiga komponen yang sangat penting ya, teman-teman ya. Adapun komponen yang pertama itu, teman-teman, public speaking itu mencakup tiga komponen tadi ya, teman-teman, dan tiga komponen itu sangat dipentingkan dalam dunia public speaking. Apa itu komponennya, teman-teman? Salah satunya itu ada komponen gaya. Nah, teman, gaya itu berarti teks yang mencakup tiga komponen utama tadi, yaitu yang dibuat harus disampaikan agar terdengar lebih indah di telinga audiens. Dan yang kedua itu ada substansi ya, teman-teman ya. Substansi itu dalam public speaking disampaikan agar terdengar lebih indah di telinga audiens. Nah, dan untuk substansi tadi, teman-teman, itu berkaitan juga ya dengan teks tadi ya, karena substansi itu merupakan tema yang disampaikan untuk menarik dan menginspirasi dari nilai serta idealisme audiens itu sendiri. Dan yang ketiga itu ada dampak ya, teman-teman ya. Dampak itu sendiri yang bermakna bahwa public speaking harus bisa mempengaruhi pendapat dan pikiran audiens, serta meningkatkan kesan yang membekas di hati audiens tentunya. Dan teman-teman, adapun kesalahan di dunia MC ataupun di public speaking, kesalahan-kesalahan yang terjadi, teman-teman, salah satunya yaitu kata terhormat. Kata terhormat itu bisa kita baca hanya ataupun lebih dari satu kali, yang seharusnya kita baca satu kali dan kita baca lebih dari satu kali ya, teman-teman ya. Dan contohnya yang terhormat Bapak Lurah, terus untuk step yang keduanya, yang terhormat Bapak Kepala Desa, itu sebaiknya kita baca hanya satu kali ya, teman-teman ya. Itu di dunia public speaking. Dan untuk yang kedua itu kesalahan yang pernah terjadi ada jangan membuat mimik wajah yang terkesan arogan ya, teman-teman ya. Kalau bisa kita menggunakan wajah ataupun mimik yang terlihat begitu elegan dan santai supaya enak dilihat oleh mata para audiens. Terus kata-kata mempersingkat waktu ya, teman-teman ya. Kalau bisa kata-katanya itu kita sesuaikan dengan durasi jam yang telah ditentukan oleh panitia Teams. Terus menggunakan kalimat waktu dan tempat disilahkan, dan itu langkah lebih baiknya. Baik Bapak Ibu hadirin tamu dan berbahagia, kami persilahkan untuk menempatkan tempat yang telah tersediakan atau yang telah disediakan oleh tuan rumah. Terus membaca susunan acara tanpa memandang audiens ataupun memandang peserta, itu juga tidak boleh teman-teman ya. Usahakan kotak mata kita selalu menatap para audiens yang telah menyaksikan penampilan kita, teman-teman. Terus membaca susunan acara tanpa mendengar pendengar itu rasanya kurang etis ya, teman-teman ya, dan kurang baik karena itu melibatkan penilaian dari audiens itu sendiri, teman-teman. Terus berpenampilan yang kurang baik juga kurang bagus ya, teman-teman ya. Kita usahakan untuk berpenampilan sederhana dan santai. Terus kita usahakan berbicara sesuai dengan intonasi ataupun sesuai dengan acara yang kita bawakan, sesuai dengan temanya ya, teman-teman ya. Bagaimana menjadi seorang MC yang baik dan benar, teman-teman? Nah, itu tadi salah satunya kesalahan yang harus kita hindari. Dan adapun kesalahan yang bisa kita hindari saat menjadi MC, teman-teman, yaitu menggunakan kata yang kami hormati tadi, teman-teman ya. Terus menggunakan kalimat kepada Bapak Dr. Muhammad Susilo. Nah, itu yang tadi. Terus menggunakan kalimat untuk menghemat waktu tadi ya. Jangan ya, teman-teman ya. Kalau bisa kita gunakan waktunya itu sesuai dengan durasi waktu yang telah ditentukan oleh panitia. Jadi kita harus berkolaborasi nih, teman-teman, sebelum acara itu dimulai. Kita harus tahu nih gimana susunan acara dan lain sebagainya. Terus menjaga tatapan mata itu. Nah, itu sangat penting ya, teman-teman ya. Karena itu kontak mata itu adalah nyawa di dunia public speaking. Karena itu menyangkut perasaan dari mata audiens dan hati audiens yang sedang menyaksikan kita sedang membawakan acara itu sendiri. Terus memberikan kesan yang ramah terhadap pendengar itu sangat-sangat diperlukan ya, teman-teman ya, karena kita berkecimpung di dunia public speaking itu harus friendly ya, teman-teman ya. Kalau kita mempunyai mungkin itu watak arogansi, watak yang sinis, kalau bisa di saat kita membawakan acara yang kita pimpin, kita buang gitu, karena kita harus profesional di bidang yang telah kita bawakan. Kita boleh memiliki watak itu, tapi setelah kita terjun ke dunia itu dan kita bawakan acara itu, kalau bisa kita membawakannya sesuai dengan tema dan sesuai dengan apa yang ingin kita sampaikan. Dan itu tadi ya, teman-teman ya, watak tadi harus kita buang.
di waktu itu ya teman-teman ya. Dan nanti kalau back kembali ke rumah ya no problem sih, tapi profesional saja ya. Setelah kita ke dunia kerja kita gunakan watak yang sesuai dengan tema dan acara tadi. Terus berpenampilan yang enak teman-teman ya, harus dong kita harus berpenampilan yang enak, terkesan sederhana, santai, terus terlihat natural di mata para audiens dan tamu undangan, dan tentunya jangan terlihat begitu mencolok banget ya, dan jangan terlihat begitu ribet banget, ntar itu salah satu penilaian nilai minus dari mata audiens, karena penampilan itu sangat penting ya teman-teman ya, kita melihat orang itu dari penampilan dulu ya, atau dari yang lain latar belakang lain sebagainya itu mungkin bisa menjadi penilaian nomor kesekian ya. Cuman penampilan itu sangat penting ya teman-teman ya. Karena itu sangat berpengaruh di dunia public speaking. Baik teman-teman, bagaimana menjadi seorang MC yang baik dan benar, yaitu tadi kita harus percaya diri terhadap diri kita sendiri, dan kita harus manajemen waktu kita itu sebaik mungkin. Apabila kita udah dikonfirmasi nih sama klien kita, jam 9 acaranya udah dimulai, usahakan jam 7 ataupun jam 8, minimnya 30 menit sebelum acara kita udah on time di lokasi ya. Terus kemampuan olah suara, pandai beradaptasi. Nah, sebelum acara itu dimulai teman-teman, dulu pengalaman saya pribadi, saya pernah bawain acara wedding teman saya langsung bawain acara itu tanpa konfirmasi lagi kepada teman-teman, kepada koordinasi yang lain sebagainya, pendorsnya jarang banget saya berkomunikasi, dan dari situ saya belajar, wah ternyata tanpa kita berkomunikasi dan beradaptasi terhadap lingkungan di sekitar, nanti ujung-ujungnya nilai minus juga terjadi ataupun akan terdapat penilaian buruk terhadap orang di sekitar. Jadi kalau bisa kita harus berpartisipasi atau beradaptasi nih. Gimana nih acaranya nih? Permintaan dari sang pengantinnya gimana? Permintaan dari dekorasinya gimana? Permintaan dari kakak henanya gimana? Permintaan dari pelayarnya gimana? Harus kita berkomunikasi dan harus beradaptasi terhadap lingkungan itu ya teman-teman ya, dimanapun kita berada membawakan acara ataupun membawakan presentasi, kita harus menyesuaikan di setiap lingkungan itu. Ingat ya teman-teman ya, di setiap lingkungan itu berbeda-beda, setiap lingkungan itu tidak sama. Jadi kalau bisa kita contoh hewan bunglon, nah dia itu bisa menyesuaikan diri terhadap lingkungan dengan baik. Terus bahasa tubuh yang tepat, gunakanlah bahasa tubuh sebaik mungkin dan sebisa mungkin dicerna oleh audiens kita. Terus memahami audiens dan detail acara itu sendiri ya. Kita harus paham teman-teman ya, acaranya itu apa, birthday, ulang tahun, atau wedding, event, dan lain sebagainya. Kita harus paham ya teman-teman ya. Benar-benar harus paham apa acara yang kita bawakan itu teman-teman ya. Karena apabila acara itu tidak kita pahami, nanti tidak akan pernah balance itu, tidak akan pernah imbang dengan yang kita bawakan sampai di penghujung acara. Bahkan nanti perbandingannya bisa 80%, 20%. Jadi kalau bisa, imbang ya teman-teman, 100% dan 100%. Dan teman-teman, untuk yang selanjutnya yaitu mampu berimprovisasi. Kadangkala teman-teman di acara itu, ada aja sih teman-teman kesalahan teknis yang tidak bisa kita hindari ataupun yang tidak bisa oleh teman-teman tim kerja kita hindari, kan bisa terjadi. Nah di saat itulah kita harus berimprovisasi teman-teman, gimana caranya supaya acara itu tetap berjalan dengan lancar dan baik tentunya ya teman-teman. Jangan sampai acara itu berhenti karena ada kesalahan teknis. Jadi tetap berjalan dan kita harus berkomitmen untuk acara itu berjalan dengan lancar walaupun apapun itu kendalanya di lapangan dan lain sebagainya, kita usahakan acara itu harus tetap berjalan dengan lancar ya teman-teman ya. Terus cara yang dapat membantu meningkatkan rasa percaya diri dalam public speaking itu teman-teman, yaitu teman-teman yaitu tadi persiapan yang matang. Nah, kita harus mempersiapkan setiap acara itu harus kita persiapkan dengan matang sematang-matangnya ya teman-teman ya. Kita sebelum acara kita konfirmasi dulu ke klien kita, gimana nih acaranya, permintaan dari kliennya gimana, permintaan dari kita gimana, nanti kita bisa kolaborasi ya teman-teman ya. Terus untuk atasi rasa gugup. Nah, teman-teman, atasi rasa gugup itu kalau tips dari saya pribadi ya teman-teman ya, mungkin saya datangnya lebih awal mungkin ya 30 menit atau 1 jam sebelum acara tadi. Karena dengan saya datang lebih awal itu teman-teman, pernah saya dulu datangnya nggak on time ya teman-teman ya, pernah saya datang dan ini jangan dicontoh ya. Saya datangnya itu di sekitar jam
acaranya itu jam 8 pagi dan saya datangnya itu jam 7.50. Sementara itu kan harus ada briefing dulu. Nah, dan setelah acara saya sampai, saya langsung bawain acara itu, saya langsung sapa audiens dan lain sebagainya. Ternyata itu nggak boleh teman-teman ya, kalau bisa kita usahakan 30 menit sebelum acara itu dimulai kita harus datang ya teman-teman ya. Oke teman-teman itu. Nah itu salah satu mengatasi rasa gugup tadi teman-teman ya. Kita bisa mensiasati keadaan suasana lingkungan, gimana udah amankah lingkungan di sekitar kita? Oh udah aman dan kita pun udah kenal nih terhadap teman-teman semuanya, audiens semuanya, para keluarga besar, mempelai wanita, mempelai laki-laki, dan kerabat semuanya. Kita harus mengenalkan diri dulu teman-teman. Nah itu salah satunya. Terus kita bisa menarik napas dalam-dalam nih teman-teman sebelum acaranya dimulai. Kita bisa menarik napas sedalam-dalam mungkin dan kita keluarkan secara perlahan-lahan. Insya Allah itu bisa mengurangi juga rasa gugup tadi. Terus kita harus fokus ya teman-teman ya, harus fokus dong. Fokus pada pesan bukan pada diri sendiri. Kita harus fokus nih, fokus. Kita bisa mengingatkan diri kita sendiri bahwa tujuan teman-teman adalah untuk menyampaikan pesan yang berguna kepada audiens. Nah, yaitu kepada audiens itu kita berguna pesan yang kita sampaikan. Jadi itu salah satu fokus kepada diri kita sendiri dan sampainya kepada audiens pun ya mereka menerima gitu teman-teman. Nah itu kita harus fokus tadi. Terus gunakan bahasa tubuh yang efektif. Nah posturnya itu harus tegak ya teman-teman ya. Tegak gitu sebelum acaranya dimulai kita harus benar-benar tegak, harus prepare dulu gimana posisi kaki, tangan dan lain sebagainya. Terus kontak mata tadi, nah kontak mata itu tadi itu juga sangat penting banget teman-teman ya karena itu mencerminkan rasa kekeluargaan kita terhadap audiens itu sendiri. Terus mengelola suara dan intonasi ya kita gunakan intonasi suara kita itu sebaik mungkin dan seenak mungkin terdengar di telinga para audiens kita ya teman-teman ya. Terus variasi intonasinya juga kita gunakan variasi intonasi untuk menentukan poin-poin dan menjaga audiens tetap tertarik. Terus volume yang sesuai ya teman-teman ya. Pastikan volumenya itu sesuai, jangan terlalu keras, jangan terlalu pelan. Tapi kalau acaranya di luar ruangan, kita boleh nih teriak-teriak acara event untuk promosi dan lain sebagainya, kita boleh. Boleh banget untuk teriak-teriak nih acara event dari Telkomsel pada sore hari ini, ataupun pada pagi hari ini acara dari Telkomsel berbagi-bagi rezeki di bulan Ramadan boleh. Karena kan itu kan untuk backup untuk ruangnya itu kan mungkin kan terbuka kan untuk audiensnya itu mungkin lebih ke outdoor ya. Jadi kalau ke indoor kita usahakan juga suaranya itu kalau bisa kalau udah memadai di lokasi dalam ruangan kita kurangin gitu teman-teman. Nah, terus kita gunakan postur tubuh tadi, terus mengelola suara, terus berinteraksi dengan audiens dan evaluasi lagi nih teman-teman. Kita boleh evaluasi nih kepada teman-teman kita yang seperguruan atau yang lagi sekolah atau teman kita di dunia kerjaan yang sama. Kita minta umpan balik nih kepada teman-teman kita. Teman-teman gimana nih pendapatnya public speaking saya nih, gimana nih teman-teman pendapatnya tentang presentasi saya di sekolah pada pagi hari tadi. Nah, kita harus minta pendapat dari teman, kita minta feedback ya teman-teman ya. Dan kita bisa juga meninjau rekaman kita nih, rekaman dari handphone, kita bisa merekam diri kita sendiri. Oh, ternyata ini speednya kurang terlalu cepat. Oh, ini speednya terlalu cepat banget. Nah, kita usahakan itu kita bisa berevaluasi terhadap diri kita sendiri dan kita bisa mencari dari smartphone, kita merekamnya dan lain sebagainya teman-teman ya. Nah, terus kita intinya teman-teman di public speaking ini kita teruslah berlatih ya teman-teman ya. Kita harus tetap berlatih dan berlatih lagi teman-teman. Karena public speaking adalah keterampilan yang terus berkembang. Semakin sering kita berlatih, maka semakin baik kita dalam berbicara di depan umum ya teman-teman ya. Oke, speaking itu sendiri suara yang tegas dan lugas. Percaya diri, kita harus percaya diri teman-teman terhadap diri kita sendiri. Ya pastilah ada teman-teman ya penilaian dari seseorang terhadap diri kita sendiri, tapi kita usahakan tetap percaya diri dan konsisten ya. Ekspresi wajah yang baik dan benar. Kita usahakan selalu senyum dan tepatkanlah senyumnya itu pada tempat yang telah ditempatkan. Jangan kita ketawa-ketawa pas orang lagi sakral-sakralnya itu nggak boleh. Kita usahakan memang benar-benar kita itu memanage wajah kita itu sesuai dengan ekspresi yang baik. Terus artikulasinya teman-teman A I U E O harus jelas ya teman-teman ya. Terus intonasi suaranya juga harus jelas.
Terus napasnya yang baik ya teman-teman ya, jangan dipenggal-penggal suaranya. Dan untuk gerakan tubuh dan mimik wajahnya juga perlu ya teman-teman ya. Kita gunakanlah gerakannya itu sesuai dengan yang dibutuhkan. Jangan nanti kita geraknya sana, sini. Nah, itu kurang bagus, terlalu over ya. Kalau bisa kita gunakan gerak tangan kita secara natural supaya enak dilihat oleh para audiens dan tamu undangan teman-teman. Baik teman-teman, kesimpulan dari materi saya pada sore hari ini, rasa percaya diri merupakan fondasi utama dalam public speaking yang sukses karena dapat membantu pembicara lebih tenang, meningkatkan kualitas hidup di masa depan, serta menjadi faktor kunci yang menjadi pelatihan public speaking. Karena pelatihan public speaking itu sangat penting untuk dilakukan ya teman-teman ya. Baik teman-teman, tidak terasa kita sudah sampai di akhir sesi. Terima kasih kepada teman-teman yang telah menyempatkan diri hadir di sore hari ini. Sekarang waktunya teman-teman mengambil tindakan tentang terhadap minat teman-teman nih. Minatnya apa nih? Minatnya untuk sekarang ini ya pastinya di dunia public speaking. Teman-teman harus ingat satu hal, public speaking sangat penting karena itu sangat berguna dalam dunia kerja, bahkan di kehidupan kita sehari-hari pun sangat dibutuhkan. Public speaking dapat membantu kita sebagai generasi muda dalam berbagai aspek kehidupan, seperti di dunia kerja, organisasi, dan akademis ya teman-teman ya. Terima kasih kepada teman-teman di sore hari ini yang telah menyempatkan diri untuk hadir dan sesi kita pada sore hari ini. Semoga apa yang saya sampaikan bermanfaat ya teman-teman ya bagi teman-teman semuanya, khususnya dan diri saya pribadi. Jangan pernah ragu teman-teman untuk bertanya dan mencari pengetahuan baru. Itulah kunci untuk tumbuh dan berkembang. Teruslah teman-teman belajar untuk membangun rasa percaya diri itu sendiri. Belajar untuk berani ya teman-teman ya, berani tampil di depan umum. Sekali lagi terima kasih atas perhatian dan kerjasama dari teman-teman semuanya, dan saya akhiri, wabillahi taufiq wal hidayah, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya kembalikan ke moderator kita, Mbak Lia Beni. Ya, terima kasih. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih sekali untuk Kak Randy. Kita berikan aplaus yang paling semangat untuk Kak Randy. Ya, luar biasa sekali ya kedua pemateri kita pada sore hari ini. Gizinya banyak, dagingnya banyak. Wow, luar biasa nih, bikin gemuk ya. Apalagi sore-sore puasa ngabuburit, kita hadir di webinar ini. Sangat banyak sekali manfaatnya. Dan yang pasti teman-teman, kakak-kakak semuanya di sini sudah pada tahu apa sih tips bagaimana untuk mengatasi ketakutan dan meningkatkan percaya diri. Yang pertama tadi adalah mindset shift, yaitu dari takut berbicara menjadi ingin berbagi. Kemudian yang kedua adalah positive affirmation. Dari tidak bisa menjadi saya pasti bisa. Pokoknya semangat aja ya. Kemudian cara meningkatkan public speaking yaitu dengan active learning, teknik clip speaking dan juga take video. Kita bisa take video kita. Setelah kita lihat-lihat gimana sih dievaluasi ya. Kemudian cari partner berbicara. Pasti banyak ya partner berbicara karena teman-teman kakak-kakak di sini kan temennya juga banyak sekali. Jadi bisa satu dicolek untuk kita jadiin partner bicara kita buat latihan. Dan juga supported community, yaitu bisa bergabung di komunitas positif. Misalnya seperti komunitas trainer profesional ini. Karena banyak sekali hal-hal positif yang kita dapatkan di komunitas trainer profesional. Dan juga temukan role model atau panutan untuk diamati, ditiru, dan juga dimodifikasi supaya kita bisa menaikkan value kita. Dan selain itu, public speaking ini juga sangat penting karena bisa membuat pembicara itu selain lebih tenang, bisa meningkatkan kualitas hidup dan juga untuk meningkatkan fondasi kesuksesan kita. Karena sangat berkualitas ya, kita harus wajib meningkatkan value kita untuk kesuksesan kita. Dan percaya diri dalam berbicara di depan umum itu merupakan faktor kunci dalam public speaking yang sukses. Wow, keren sekali ya, luar biasa sekali pemateri kita pada sore hari ini, isinya daging semuanya. Dan terima kasih untuk kakak-kakak, untuk kedua pemateri kita, Kak Lianti dan juga Kak Randy, luar biasa yang disampaikan sangat bermanfaat. Untuk teman-teman di sini, boleh ya aktif bertanya, raise hand, karena saatnya kita sesi tanya jawab nih untuk dua
orang penanya boleh nih, langsung ada yang raise hand ya. Raise hand bisa Di chatbox disebutkan. sepertinya udah banyak sekali Wah nih iya, ya Mbak Lia chatboxnya ya. luar Luar biasa ini. biasa. Ini Pak Rida Hermawan dari mana ini ya? Nanti bisa disebutkan namanya, kotanya dari mana, ingin bertanya ke pemateri siapa, Kak Rindi atau Kak Lianti ataupun Kak Randy. Jadi kebalik ya. Saya grogi nih ngelihat Pak Rida nih, ya Allah. Ya, monggo dipersilakan Pak Rida. Terima kasih Kak Lia. Saya dari Rida dari Kota Banjarmasin. Banjarmasin. Dan kayaknya pertanyaan ini untuk keduanya deh, Kak Lianti sama Boleh, Randy. siap. Mungkin ini Kak, kalau untuk saya pribadi kayaknya untuk lebih improve dalam hal public speaking, kalau untuk public speaking memang mulai dari SMA udah mulai terbiasa, mulai tampil dan lain sebagainya. Cuman saat ini yang masih stagnan itu adalah dalam hal ini, membranding diri, personal branding. Jadi pertanyaannya untuk Kak Lianti sama Kak Randy, untuk membrand dirinya itu agar diketahui orang bahwa kita ini adalah seorang speaker, bahwa kita ini adalah seorang pembicara, bahwa kita ini adalah seorang MC, itu dari Kak Lianti sama Kak Randy itu seperti apa? Nah itu Kak Lia pertanyaannya. Terima kasih. Assalamualaikum Baik, warahmatullahi wabarakatuh. terima kasih sekali Kak Rida dari Banjarmasin. Wow, luar biasa, kita berikan aplaus yang paling semangat untuk Kak Rida. Sore hari ini sudah meluangkan waktunya untuk hadir di webinar pada sore hari ini. Ya, Kak Lianti bisa dijawab terlebih dahulu ya pertanyaan dari Kak Rida. Dipersilahkan. Oke, baik. Terima kasih Pak Rida. Ya, Pak Rida dari mana? Dari belum ada kotanya Banjarmasin. nih. Kota Banjarmasin. Dari mana Pak Rida? Dari Banjarmasin, Kak Li. Oh, Kota Banjarmasin. Iya. Oke, baik. Lagi Banjarmasin ya. Salam kenal Pak Rida sebelumnya nih. Terima kasih banyak. Pertanyaan yang luar biasa ya. Coba saya izin menjawab ya Pak Rida. Kalau untuk terkait personal branding ya. Nah, Bapak sekarang aktif tidak di sosial media? Kira-kira di aktif di mana? Kalau aktif sih aktif ya. Maksudnya ya sebatas story-story upload udah gitu doang kayak gitu. Oke, baik. Berarti aktif ya. Nah, coba kalau saran saya ya, pendapat saya adalah coba Bapak temukan tuh. Temukan jati diri Bapak. Apa hal yang disukai ya? Apa hal yang disukai yang paling kelebihan Bapak ya. Setelah itu, setelah ditentukan, nah, dari situ Bapak bisa milih tuh. Passion Bapak di mana masuknya ya. Jika memang di public speaking, fokuskan di situ. Nah, setelah mendapatkan personal branding itu, maka selanjutnya adalah coba kita membranding di sosial media. Kalau misalkan memang Bapak fokusnya di bidang public speaking, berarti kita share tuh bagi konten-konten yang memang bermanfaat atau sedang belajar ya, belajar public speaking atau hal lainnya, nah itu bisa Bapak manfaatkan. Atau kalau bisa seperti ini, hal yang sederhana. Misalkan Bapak saat ini sedang menyukai atau ada info-info menarik ya, seperti berita-berita dan lain sebagainya. Itu Bapak ulas di sosial media untuk kita improve public speaking kita. Nah, selain itu ada banyak sekali cara yang bisa Bapak lakukan ya. Seperti itu sih kalau dari saya. Jadi intinya adalah kita membrandingkan diri kita di sosial media. Itu yang paling utama. Karena sosial media ini kan luar biasa ya. Sekarang penggunanya udah berapa juta orang. Nah, kalau kita di sosial media udah aktif, orang-orang akan melihat kita. Lalu salah satunya itu, lain caranya adalah selain itu, Bapak juga nih bisa ikut komunitas. Ya, bergabung di komunitas-komunitas yang memang mendukung kita dalam belajar hal public speaking. Ya, contohnya di komunitas trainer profesional saat ini nih, Pak. Nah, jika Bapak ingin berfokus di bidang public speaking, khususnya di trainer, nah ini pilihan yang tepat. Pilihan yang tepat. Nanti insya Allah Mbak Lia ada, di kita itu ada public speaking di batch 5, ya. Iya. Ada SIP ya, Ada, masih Speak ada. Improvement Program Yes, batch 5 ya, betul itu nanti. sekali. Tapi, jadi nanti stay tune aja jika teman-teman nih di sini yang ingin fokus bidang public speaking, menentukan personal brandingnya seperti apa, di sini kita akan belajar semuanya. Belajar dari awal itu benar-benar kita menentukan personal branding kita, lalu belajar untuk menentukan struktur materi ketika presentasi, semuanya itu kita bahas di sini, Pak. Nah, itu ya yang kedua. Dan yang ketiga, itu yang tadi kita sampaikan, yaitu kita cari supportive atau cari partner bicara kita.
Kalau Bapak senengnya belajarnya sendiri atau dengan teman nih? Kalau belajar dengan teman yang pasti yang ini yang udah satu circle, yang udah satu Oh, satu circle ya, Pak ya. Oh ah ya, yang satu yang tujuan enaknya gitu ya, Pak ya. gitu kan. Oh, oke oke. Yang satu circle nih, kalau kata Pak Rida, satu circle. Geng kita lah, kalau bahasa anak muda ya, Pak ya. Nah, itu menjadi solusi terbaik juga, Pak. Boleh dipilih. Jadi Bapak coba ya temukan teman-teman partner yang bisa mendukung kita. Ya, lebih baik kita tuh punya circle yang kecil tetapi bisa membuat kita bertumbuh daripada kita punya circle yang banyak tapi itu membuat kita jatuh, teman-teman. Ya, Parida coba temukan circle yang bisa mendukung Bapak, yang memberikan feedback. Feedback itu kita bukan feedback yang menjatuhkan ya, tapi feedback yang memang benar-benar walaupun pahit itu akan menjadi manis untuk kita ke depannya. Nah, itu temukan. Nah, itu mungkin dari saya seperti itu, Pak Rida. Bagaimana? Aman ya, Pak? Aman Kak Lianti, terima kasih. Oke, baik. Baik, Terima iya. kasih, Pak Rida, atas pertanyaannya. Saya kembalikan ke moderator. Siap, terima kasih sekali Kak Lianti jawabannya ya. Jadi harus menemukan passion terlebih dahulu ya Pak Rida ya, dan cari circle atau ya teman-teman yang sefrekuensi lah supaya kita bisa lebih mengupgrade diri kita lagi. Dan Kak Randy bisa dijawab juga karena tadi Pak Rida tuh nanyanya ke Kak Lianti dan juga ke Kak Randy. Oh iya boleh. Pak Rida, aslinya dari mana Bapak? Aslinya dari Banjarmasin Kak Randy. Oh, di Banjarmasin udah buka puasa belum nih? Ini sekitar 30 menit lagi kita buka nih. Oh, Jambi Iya. sekitar 25 menit lagi. Oh gitu. Iya. Baik Pak Rida, untuk pertanyaan pertanyaan dari Pak Rida tadi tentang personal branding ya. Nah, sebelumnya Pak Rida ini aktif di dunia public speaking atau MC itu dari SMA ya? Kalau kita itu kalau dunia MC sebenarnya karena ini aja, karena suka ikut MLM. Jadi suka naik-naik panggungnya karena di situ. Oh, iya iya iya. Ya, tapi kalau MC yang profesional yang secara langsung maksudnya kita kerja sama orang untuk dibayar itu belum pernah. Belum. Cuma Pak Rida pengen ya? Iya, betul. Iya. Nah itu tadi Pak Rida itu harus menemukan personal brandingnya tadi apa gitu kan, masih bingung ya Pak Rida ya apa gitu. Nah salah satunya ya karena personal branding itu kan adalah upaya kita untuk membangun citra diri yang kuat dan unik. Terus cara membangun personal branding itu dapat dilakukan dengan bagaimana nih Pak Rida? Nah, Pak Rida itu bisa mengenali diri Pak Rida sendiri. Saya itu gimana sih? Saya itu DNA-nya ataupun saya personal branding-nya apa sih? Apakah di MC birthday anak-anak ulang tahun atau MC yang lebih ke formal gitu atau MC hiburan, wedding dan lain sebagainya. Nah, kalau Pak Rida udah bisa menemukan jati diri ataupun personal branding dari Pak Rida tadi, dan nanti seiring berjalannya waktu, Pak Rida bisa nih post-post nih di Facebook, Instagram untuk tahap awalnya dari WhatsApp aja dulu nih, dari teman-teman terdekat dulu kan. Nanti setelah teman-teman tahu, seiring berjalannya waktu bisa ke Facebook lagi, Instagram, channel YouTube, TikTok, dan seluruh platform dari media sosial kalau bisa Pak Rida gunain gitu ya Pak ya, karena sekarang ini zamannya udah zaman era-era zilenial gitu ya. Jadi emang benar-benar di dunia internet sekarang. Jadi kalau bisa Pak Rida itu harus menemukan sekarang ini Pak Rida itu harus menemukan lebih dominannya kemana sih saya ini, ke MC apa nih, ke sini atau gimana, atau jadi trainer atau jadi motivator. Nah kalau Pak Rida udah menemukan personal brandingnya tadi, ya insya Allah Pak Rida tinggal jalan aja pelan-pelan aja. Nanti seiring berjalannya waktu, nanti Pak Rida pasti bisa menemukan seorang Pak Rida yang sesungguhnya. Kalau sekarang kan masih canggung-canggung nih kan, udah dipanggil dipanggil nggak mau, dipanggil mau, terus belum ada takaran sekian-sekian nih, sekian-sekian belum ada tap belum jelas kan, masih abu-abu. Jadi kalau bisa Pak Rida itu harus mencari jati diri Pak Rida itu mana sih yang lebih dominan gitu. Gitu Pak Rida. Temukan itu dulu Pak Rida. Mencari ciri khas dari Pak Rida itu apa sih? Ciri khas aku ini apa nih? Apakah aku orangnya lawakan? Apakah aku orangnya ini pendiam? Apakah aku orang ini pemberani? Apakah aku ini orangnya terpeling gitu kan, hobi terpeling dan lain sebagainya, kan banyak itu kan personal brandingnya. Nah nanti Pak Rida bisa pilih salah satunya, pilih satu aja ya, karena itu personal branding itu satu.
yang ada di diri Pak Rida. Itu Pak Rida paling. Oke, terima kasih Kak Randy. Iya, sama-sama. Ya, terima kasih sekali Kak Randy. Semoga sudah menjawab ya Pak Rida dari Banjarmasin. Jadi memang personal branding itu hanya satu saja ya. Tidak boleh kita double-double ya Kak Randy ya. Iya betul. Dan di komunitas trainer profesional ini saya juga jadi menemukan personal branding saya nih. Tadinya kan masih bingung juga ya. Ini personal brandingnya apa nih? Karena masih kesana kemari gitu loh. Jadi, Iya. oh alhamdulillah nih bersyukur Alhamdulillah udah ketemu. sekali kita dipertemukan di komunitas trainer profesional dan Ya. kita akhirnya jadi tahu nih. Oh iya ya. DNA-nya kita itu apa? Personal brandingnya itu apa? Ya di sini tempatnya. Dan kita sudah dibimbing dengan mentor-mentor yang sangat luar biasa, sangat kompeten, sangat profesional. Akhirnya bisa menjadi kita untuk meningkatkan kualitas kita dan akhirnya ketemu personal branding kita apa. Dan next, Pak Rida boleh ya bergabung di komunitas trainer profesional supaya tidak bingung lagi, Pak. Supaya tidak bingung lagi. Gimana sih? Ini personal brandingnya saya apa nih? Nggak hanya sekedar naik turun panggung di sebelah ya, Pak. Tapi memang benar-benar bisa naik panggungnya yang lebih elegan lagi, naik panggungnya yang lebih bagus lagi, lebih sukses lagi. Seperti itu ya Pak Rida ya. Oke, kita next ke penanya kedua, ada Kak Teresa. Kak Teresa Adelia Setiawan dari Palembang. Ya, monggo dipersilahkan mau bertanya ke siapa, Kak Lianti atau Kak Randy? Kak Teresia, Selamat siang, Kak. selamat siang. Siang Saya menjelang mau sore? bertanya ke Kak Randy. Tadi Boleh kan Kak Randy. dibilang kalau misalnya kita menjadi MC itu kita jangan membaca teks gitu. Nah, harus melihat audiens gitu. Itu apakah kita harus menghafal susunan acaranya dan kalau pengalaman saya waktu jadi MC itu yang takut salah itu nama yang memberi sambutan, kemudian nama nama pemateri gitu. Nah, kalau misalnya nggak dibaca itu takut salah gitu. Kemudian apakah susunan acaranya perlu dihafal gitu, Kak? Terima kasih. Oke, terima kasih pertanyaannya, Teresia. Kalau untuk susunan tadi, kalau itu pertama kali Teresia bawain acara atau sebelumnya udah pernah? Pertama kali, Kak. Pertama kali. Nah, kalau pertama kali sih kita bisa ambil poin-poin yang penting aja ya, Teresia ya. Kamu ambil poin-poin yang penting di acara itu apa nih. Terus nama-nama yang memang benar-benar itu nama-nama itu berpengaruh lah itu ya, seperti itu gubernur atau bupati atau pejabat-pejabat lainnya, kamu harus catat notes di buku pribadi ya. Kamu catat nama-nama yang penting itu. Nah, setelah kamu catat, nanti kalau untuk susunan itu pun, kalau baru pertama kali nih kamu bawain acara itu, kamu nggak apa-apa sih. Cuman kalau bisa, kamu terlihat senatural mungkin gitu. Yang jelas sih kamu overall-nya itu kamu tuh harus merangkum semua susunan acara itu gimana sih. Kalau kamu udah paham, nanti kan tanpa melihat teks pun kan kamu bisa gitu buat acaranya. Nah, dan untuk nama-nama yang penting tadi, ataupun acara-acara yang memang benar-benar sakral, ataupun acara-acara yang benar-benar uh, memang harus kita jangan sampai salah nih penyebutan kata-katanya. Nah, kalau bisa sih, kalau pesan dari Kak Ren ya, kamu catat aja gitu ya, di buku kecil atau di buku catatan lah yang saat kamu bawakan sampaikan acara itu, pas kamu lupa ya kamu bisa lihat buku itu gitu.